Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem, Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu lagi setelah perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua sehat. Miss Happy, Miss Hem. Alhamdulillah sehat. Semoga otak dan hati juga sehat. Amin. Ya, kali ini di episode ke-14. Wah, luar biasa, sudah 14. 14 ini kita akan bicara tentang topik yang jeru, pemirsa. Kata orang Jawa tuh jeru, alias dalam. Kalau katanya orang Inggris deep. Yaitu kita bicara tentang broken home ya, topiknya. Karena kalau kita flashback bersama ya, kalau misalnya kita bicara tentang pembentukan karakter remaja, terus tentang bagaimana remaja itu nantinya bisa menjadi powerful teenager gitu, itu jika mereka berada di lingkungan yang mendukung gitu ya, yang mendukung perkembangan mereka gitu. Nah, tapi masalahnya kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pada kenyataannya ada juga remaja yang terpaksa tumbuh di lingkungan yang dalam tanda petik tidak ideal gitu ya. Ketika di rumahnya itu dia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dikarenakan berbagai hal, mungkin kedua orang tuanya sudah berpisah atau bahkan ada yang tinggal bersama kerabat. Jadi tidak bersama kedua orang tua meskipun kedua orang tuanya masih hidup gitu ya. Nah, ini akhirnya melahirkan sebuah istilah ya, broken home. Nah, sebenarnya arti dari broken home sendiri ini sebenarnya apa? Nah, saya mau nanya ke Miss Happy dulu ya. Monggo Miss Happy. Iya, baik. Terima kasih Miss Puri. Terima kasih Miss Happy. Iya. Jadi broken home itu sebenarnya kalau dipahami gitu ya dalam sebuah keluarga itu bukan berarti bahwa ada terjadi perpisahan gitu ya, atau perceraian. That's right. Tapi ketika fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, itulah terjadinya broken home tadi. Jadi ayah tidak bisa berfungsi sebagai ayah, ibu tidak bisa berfungsi sebagai berperan ibu. Kali ya, lebih enak kalau bahasanya berperan. Iya, kayak alat aja ya berfungsi. Iya benar, tadi seperti Miss Hem sampaikan, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, tidak bisa menjalankan perannya dengan utuh begitu ya, sehingga akhirnya ada banyak hal yang terlewatkan gitu ya, sehingga pertumbuhan atau pengasuhan itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, disitulah yang disebut dengan broken home tadi. Jadi meskipun ada sebuah keluarga yang mungkin secara hukum mereka tidak bercerai gitu ya, tidak berpisah gitu, tetap ada satu rumah semua, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak gitu. Tapi mungkin sudah tidak saling bertegur sapa begitu, atau mungkin sering sekali terjadi pertikaian gitu ya dalam rumah tangga gitu, atau apapun lah bentuknya gitu ya, ketika intinya peran-peran dalam rumah tangga tadi sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, di situ sudah terdapat ciri-ciri broken home itu tadi. Singkatnya begitu ya. Baik, kalau sekarang menurut pendapatnya Miss Hem ini, mungkin ada tambahan? Ya, ini sih tetap memfokuskan bahwa memang tidak semua anak yang tidak memiliki figur orang tua secara utuh itu di dalam satu rumah itu
definisi broken home-nya tidak begitu. Karena broken home itu rumah dengan segala macam fungsinya. Pondasinya misalnya cinta orang tua, kemudian dindingnya adalah kehangatan keluarga, kemudian atapnya diibaratkan sebagai satu kesatuan visi keluarga itu yang melingkupi di dalam membuat skenario perjalanan hidup yang diplan oleh keluarga. Nah, kalau itu semuanya sudah broken, pecah di sana sini, bahkan hancur, ya nggak bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Dalam perspektif Islam itu ya karena tadi tidak adanya satu visi misi keluarga yang ditanamkan sedemikian hingga, dan bahkan bahasa yang agak sedikit menjurusnya adalah tidak ada akidah yang ditanamkan, akhirnya ibadahnya pun menjadi tidak utuh. Kalau akidahnya tidak tertanam, kemudian ibadah tidak utuh, bagaimana kemudian mereka bisa bermuamalah baik secara keluarga maupun nantinya berada di dalam lingkungan yang akan mereka hadapi nanti. Oke, berarti dari penjelasan dari Miss Happy dan Miss Hem tadi bisa disimpulkan bahwa pasti akan ada dampak yang terjadi pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan broken home gitu ya. Ini memang sih tidak semua anak yang broken home itu bakal jadi anak yang murung atau yang dalam tanda kutip bermasalah ya. Cuman saat ini kita ingin ini nih bicara tentang dampak paling terlihat gitu ya, paling kentara atau paling banyak yang terjadi itu seperti apa sebenarnya? Monggo, Miss Happy atau Miss Yam, monggo. Oke, gantian ya. Ya pasti yang pertama emosional ya. Jadi emosinya tercapik-capik ketika kasih sayang tidak utuh. Kemudian bahkan bisa jadi, maaf saya baru ingat ketika broken home itu dua-duanya tinggal satu rumah, bahkan sekeluarga satu rumah. Tapi kemudian cara pola asuhnya berbeda, itu pun akan menimbulkan emosi yang tidak cukup stabil di dalam diri anak. Nah, ternyata setelah saya baca di jurnal yang APA itu psikologi applied research bla 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 tentang jurnal itu, malah memang dampaknya nanti kelihatannya di masa remaja. Ya, karena pada masa anak-anak itu kan tidak cukup mampu ya untuk memahami bahwa orang tuanya sedang berkonflik, kemudian ayahnya sedang benar-benar dari hati marah sama ibunya gitu kan, yang tahu oke, ayahku tidak di rumah misalnya, ayahku kenapa kok pulang malam, terus ibuku kenapa kok sering menyendiri bahkan menangis pun di usia anak-anak mungkin belum cukup paham ya dengan itu. Meski diajak diskusi pun orang tua pasti akan berpikir nggak mungkin bisa diajak diskusi secara emosional gitu kan. Nah, makanya itu akan mengendap. Bahayanya di situ, Miss Wuri dan Miss Happy, insya Allah nanti ditambah ya. Ketika kenangan itu mengendap pada diri anak saat usia anak-anaknya itu, nah muncullah pemicu ketika mereka remaja melihat satu kondisi saja yang mirip dengan yang pernah dia saksikan, boom, kenangan itu akan keluar. Akhirnya masalah emosional dia pasti akan terganggu. Entah itu nanti munculnya stres atau depresi. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika dia mengingat kenangan itu, dia mungkin akan kehilangan figur untuk menghormati orang tua itu seperti apa. Itu yang masalah emosional. Yang kedua mungkin di pendidikan ya. Jadi kalau beberapa seri lalu kita sudah diskusi terkait dengan kenapa sih anak itu malas belajar, kenapa sih mereka tidak cukup fokus pada apa yang mereka inginkan ketika sekolah itu, pokoknya sekolah aja, akhirnya tidak punya tujuan yang jelas gitu kan. Beda dengan anak-anak di Jepang yang tahu betul kenapa ketika SD itu dia disekolahkan ibu bapaknya di sini, kemudian dia sudah tahu nanti waktu SMP dia pengen kemana, meskipun itu pakai sistem distrik tapi dia tahu distrik mana dan sekolah mana yang dia dapatkan. Sehingga kalau ngomong masalah Jepang itu kan akhirnya ketika ketidaksempurnaan dialami oleh remaja Jepang, akhirnya ya kebanyakan bunuh diri dan seterusnya itu. Nah, kalau yang ketiga saya ambil yang besar-besar aja ya, Miss Happy nanti mohon ditambah.
Yang ketiga masalah sosial, sehingga dia akhirnya bisa asosial. Dan yang sering kita sampaikan di forum ini adalah bullying itu bisa terjadi pada anak-anak seperti ini pun mereka bisa jadi pelaku sekaligus mereka bisa jadi korban, karena konsep dirinya pasti belum matang melihat segala sesuatu yang terjadi dengan keluarganya itu rasanya, kenapa ya keluargaku kok begini, kenapa ya mamaku tidak bisa begini, kenapa ya papaku tidak bisa begini, mengapa aku harus menjadi anak mereka. Nah itu sih yang efek-efek negatif, supaya kita lebih aware ya, ngomong masalah efek negatif dulu ya. Itu kalau dari saya. Baik Miss Hem, sekarang dari Miss Happy nih, tambahannya apa Miss Happy? Monggo. Iya, ini kayaknya dari Miss Hem ini sudah lengkap banget ya. Dari banyak aspek sudah disampaikan oleh Miss Hem gitu. Kita juga sepakat tadi ya dengan yang disampaikan oleh Miss Hem. Tapi memang seberapa berat derajat nanti apa gangguan atau mungkin permasalahannya juga sebenarnya juga bergantung pada support system yang ada di sekeliling anak itu sendiri gitu. Pun juga tergantung orang tua, salah satu orang tua atau mungkin kedua orang tua gitu ya, dekatnya dan mendekati anaknya dan kemudian menjalin hubungan dengan anaknya ini bagaimana gitu. Karena itu juga akan cukup berpengaruh gitu terhadap derajat tingkat keparahan masing-masing anak ini tadi gitu. Yang disampaikan oleh Miss Hem tadi mungkin saya sedikit tambahkan ya, bisa jadi juga ada nanti ketika harus menjalin hubungan untuk berpasangan itu ada ketakutan atau kekhawatiran begitu, sehingga mungkin anak-anak ini menjadi takut untuk memulai hubungan dengan orang baru gitu, untuk menjalin hubungan yang serius gitu ya ke jenjang pernikahan gitu. Jadi khawatir gitu, atau bahkan yang sangat dikhawatirkan tuh karena kehilangan sosok tadi ya, akhirnya dia jadi ketemu dengan sosok yang salah gitu. Maksudnya gini, misalnya anak perempuan nih, kemudian dia karena dalam keluarganya ini misalnya nih broken, ayahnya mungkin karena suatu hal gitu ya, akhirnya dia menangkap sisi yang buruk gitu terhadap sosok ayahnya ini, bisa jadi dia menjadi menganggap semua laki-laki itu sama begitu, sehingga akhirnya dia menjadi lebih cenderung pada perempuan begitu. Atau ada juga yang mungkin gitu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan dari figur ayah, kemudian dia dengan mudahnya mungkin mencari sosok laki-laki di luar sana, sangat mudah percaya gitu dengan apa yang disampaikan oleh laki-laki di luar sana gitu. Padahal udah jelas ya, misalnya laki-laki ini nggak bisa dipercaya, tapi dia sangat mudah percaya gitu karena tadi dia kurang sosok tadi begitu. Atau mungkin dia jauh lebih mudah suka gitu ya dengan laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa daripada dia gitu. Atau justru ada orang-orang yang lebih suka dengan orang-orang yang mereka sudah punya pasangan gitu, karena mungkin dianggap matang, dianggap bisa melindungi, dianggap bisa mengayomi dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Memang tidak pasti akan seperti itu begitu ya, tapi potensial resikonya itu bisa mengarah ke sana gitu. Termasuk insecure tadi yang disampaikan oleh Miss Hem ya, dalam pergaulan gitu ya. Bisa jadi mereka merasa insecure karena tidak sama kondisinya dengan teman-temannya gitu. Ketika harus mungkin kerja kelompok gitu ya, malu untuk ngajak temannya main ke rumahnya dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak potensial problem gitu. Tapi sebenarnya juga bukan berarti semua anak-anak yang berasal dari keluarga broken home itu semuanya bermasalah. Seperti yang tadi disampaikan Miss Buri di awal begitu. Baik. Berarti memang dampaknya yang besar-besar nih ya, yang horor-horor lah kalau kita bilang. Yang dampak horor-horornya ini memang mereka banyak ya potensinya. Nah, karena potensi berarti belum tentu itu akan terjadi. Bisa jadi juga tidak gitu. Kalau tidak ada pemicunya gitu ya. Nah, berarti gimana ini tipsnya supaya anak-anak remaja yang tumbuh di lingkungan yang tidak ideal ya, dalam tanda tidak ideal ini, itu bagaimana caranya supaya mereka survive? Karena saya sering juga melihat contoh-contoh anak-anak yang sukses dan mereka berasal dari keluarga yang tidak ideal itu tadi, tidak ada sosok yang lengkap gitu dalam keluarga. Nah, bagaimana ini tipsnya? Mungkin dari Miss Hem dulu ya. Ya, kalau kita melihat sirahnya Rasulullah itu agak
saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, agak mustahil kalau anak-anak di broken home itu brokennya waktu remaja kemudian dia bisa menyusun sedemikian rupa, itu agak mustahil. Artinya agak mustahil itu kejadiannya iki wis dari usia remaja, maka sesungguhnya harus flashback ketika kondisi di saat anak-anak itu sudah kuat, kayaknya mereka akan lebih mudah, seperti yang kemarin saya ceritakan di seri yang lalu. Karena dia masih merasakan cinta dan kasih sayang orang tua sedemikian rupa di usia anaknya, dan meskipun berpisah dalam bahasa broken home yang pada dasarnya kita sampaikan pisah gitu ya, itu mereka masih aman gitu. Tetapi kalau dari kecil seperti yang tadi saya sampaikan, mereka sudah melihat itu, kemudian kejadian misalnya memutuskan untuk berpisah atau memutuskan untuk apapun itu, sehingga benar-benar di dalam keluarga itu sudah tidak terjadi lagi sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu ya akhirnya agak berat. Nah, kalau ngomong masalah sirah Rasulullah, Allah itu memiliki desain yang Masya Allah, karena Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi ketika Rasulullah di saat dikandung ibunda, ayahandanya sudah pergi, diambil Allah. Kemudian di saat pengasuhan itu harusnya secara maksimal dilakukan oleh ibu, ternyata juga Allah mengambil dan digantikanlah dengan sosok kakek yang mampu untuk mengisi hatinya Rasulullah itu, baik di sisi ayah maupun di sisi ibu. Baik perlindungan maupun kasih sayangnya dapat dua-duanya. Kemudian di usia anak-anak yang seharusnya kan, karena ini Rasulullah, seharusnya kalau anak-anak biasa begitu harus menerima kasih sayang dan bimbingan yang luar biasa dari keluarga untuk menjadikan dia sebagai orang atau tokoh yang terbaik gitu. Tapi ternyata Allah ngambil sumber energi cinta yang begitu besar, diambil, tapi alhamdulillah tergantikan lagi oleh pamannya. Ya meskipun ternyata akidahnya tidak sama. Artinya secara manusiawi, fungsi-fungsi yang kita bicarakan tadi, broken home, fungsi dan peran-peran itu tidak pernah miskin. Artinya Rasulullah tidak pernah miskin di situ gitu. Menyusu pada seorang wanita yang mulia, yaitu Halimah As-Sa'diyah pun jadi semuanya terpenuhi. Sehingga ketika Allah ingin mengatakan pada kita, ini loh, sudah dari kecil penuh dengan penderitaan, tapi dia akan menjadi orang besar karena support system yang tadi dibicarakan Miss Happy itu kayaknya sudah lengkap. Terlepas, sekali lagi terlepas, itu adalah Rasul gitu ya. Tapi kita kan bisa meneladani. Kita bukan Rasul, tapi kita bisa meneladani apa yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau saya selalu bilang kepada remaja itu begini, kalian pengen nggak seperti Fatimah Zahra bagi yang perempuan? Kalau yang laki-laki, kalian pengen nggak seperti Ali bin Abi Thalib? Kalian tidak mungkin menjadi Fatimah Zahra dan tidak mungkin menjadi Ali bin Abi Thalib, tapi kalian bisa untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, teladan mereka, dan akhirnya kamu akan dengan bangga bilang, namaku A, ayahku petani, ibuku pedagang, tapi karakterku adalah karakter Ali bin Abi Thalib. Begitu luar biasa kan harusnya. Nah itu akhirnya tipsnya itu balik lagi aja ke apa yang dicontohkan oleh para Rasul dengan pengasuhan-pengasuhan terbaik, kemudian support system khususnya dalam keluarga itu dipenuhi dulu tangkinya. Kalau terjadi pada masa dia remaja, maka ambil kenangan-kenangan terbaik masa kecilnya agar anak ini bisa kembali mengingat bahwa dia pernah punya kenangan itu dan akan mencoba sedikit demi sedikit. Kenangan yang tidak baik saat ini akan memberikan pintu maaf untuk dirinya dan pintu maaf pasti untuk keluarganya. Itu kalau dari saya. Baik, berarti dari penjelasan Miss Hemi ini support system untuk para remaja ini tidak selalu harus kedua orang tua. Yang penting orang sekitar atau kerabat atau siapapun lah yang bisa mengisi tangki memenuhi tangki ini bisa kok berperan besar. Iya. Potensi-potensi negatif tadi itu untuk muncul ke permukaan gitu. Nah, sekarang tambahannya, kalau dari Miss Happy gimana nih tipsnya? Iya, sepakat saya ya dengan Miss Hem tadi.
Jadi sebenarnya itu tanggung jawab dari semuanya ya. Ketika kita tahu ada anak yang mereka mungkin berasal dari keluarga broken home gitu ya, peran kita sebagai apa sih? Misalnya kita sebagai guru di sekolah gitu. Sudah banyak sekali yang menyebutkan bahwa guru itu adalah orang tua kedua gitu. Jadi kita juga bisa ambil peran sebenarnya di situ, bahwa kita nggak hanya sekedar memberikan ilmu mata pelajaran aja gitu, tapi kita juga bisa loh ambil peran mengisi tangki cintanya, ambil peran untuk mengarahkan cara berpikirnya, ambil peran untuk menjadi teman diskusinya, hal-hal yang seperti itu gitu, baik itu anak-anak ataupun anak remaja. Tentunya pasti cara ngobrolnya juga pasti nanti disesuaikan begitu ya. Nah, harapannya ketika semakin banyak dia merasa bahwa ternyata aku nggak sendirian kok gitu, ternyata ada banyak sekali orang-orang yang peduli gitu, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang tetap bisa membuat aku survive, yang mendukung aku gitu. Insya Allah itu akan sangat bermakna sekali untuk anak-anak ini tadi, sehingga ketika anak-anak ini merasakan ya ada banyak support di sekelilingnya mereka gitu, harapannya mereka juga pelan-pelan belajar untuk menerima situasinya mereka begitu. Nah, ketika mereka sudah bisa menerima, ini sebenarnya adalah awal yang positif gitu, sehingga mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih positif gitu. Karena penerimaan itu kan ini ya, penting sekali ya untuk anak bisa bergerak maju dan tidak dibayang-bayangi oleh sesuatu yang mungkin itu membuat mereka merasa cemas, mereka merasa insecure dan sebagainya seperti itu. Nanti mereka juga bisa kalau untuk diri mereka sendiri gitu ya, mereka boleh mencari komunitas-komunitas yang positif gitu, sehingga akhirnya mereka bisa lebih mengembangkan diri pada akhirnya. Seperti yang disampaikan oleh Miss Uris, banyak loh yang para remaja yang awalnya mereka dari keluarga broken home tapi mereka bisa berkembang gitu. Awalnya tadi disampaikan oleh Miss Hem, dari support system terdekat gitu, kemudian yang lebih luas lagi dari guru-gurunya gitu, dari teman-temannya gitu, sehingga ketika mereka merasa sudah bisa menerima, mereka merasa ternyata nggak sendirian gitu ya, dunia tuh nggak hancur gitu ya, mereka bisa mulai mengembangkan diri lebih baik lagi seperti itu. Baik, berarti yang perlu digarisbawahi ini adalah gimana membuat anak-anak ini akhirnya bisa menerima keadaan itu sebagai titik balik ya, titik balik mereka untuk memulai mengembangkan dirinya gitu. Catatan bagi kita sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak ini ya, untuk lebih aware, memberikan perasaan aman ya, dan tadi seperti Miss Happy katakan, perasaan bahwa anak-anak ini tuh tidak sendirian gitu, mereka tidak sendirian, ada orang yang akan selalu siap untuk membantu gitu, sehingga mereka bisa tumbuh tetap maksimal meskipun dalam keadaan keluarga yang tadi tidak ideal gitu. Baik, tapi memang itu sih kalau pengalaman saya, kalau bisa saya tambah dengan baik sekitar saya, waktu saya kehidupan di desa itu saya lihat kan banyak yang pergi merantau ke luar negeri kan, entah itu bapaknya entah itu ibunya, dalam kondisi yang sepertinya tidak kurang tangki-tangki yang tadi terisi, tapi tetap memang ada satu ruang yang masih kosong, itu tetap harus menjadi hati-hati ya. Jadi saya sampaikan lagi, apapun itu keutuhan dan penuh kasih sayang itu pasti akan lebih baik dari sumbernya yang asli daripada kita memang harus mencari sumber lain. Ya, sehingga kalau balik lagi, Miss Happy mungkin lebih berpengalaman ya. Sehingga ketika dua insan, laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah itu mau berniat untuk membangun satu kehidupan rumah tangga, maka sesungguhnya visi dan misi itu harus dimulai dari awal mereka bersepakat untuk membangun rumah tangga itu. Apakah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, dalam tanda kutip ya, kewajiban orang kalau sudah usianya cukup untuk menikah ya menikah, kemudian nanti cukup punya anak ya punya anak, dan kayak mengikuti arus saja gitu loh. Tapi tidak pernah berpikir bahwa ketika pernikahan itu akan bernilai
menjadi sesuatu yang sakinah mawaddah warahmah itu sesungguhnya perjanjian kuatnya hanya dengan Allah, maka harus benar-benar dipersiapkan gitu maksud saya. Sehingga apapun yang kita diskusikan terkait dengan generasi itu kan pintunya karena ada pernikahan kan. Diskusi kalau itu nggak mungkin orang wong kita bukan Siti Maryam, kita juga bukan. Nah, kalau bicara masalah generasi kan harus ada dua pihak, yaitu ayah dan ibu, dan ayah dan ibu akan bertemu saat ada pintu pernikahan itu diberikan Allah dan harus jelas maunya apa. Mungkin ada tambahan juga dari Miss Happy atau cukup? Sudah cukup, insya Allah sudah cukup. Baik, topik yang jeru, deep and dalam kali ini insya Allah bisa diakhiri sampai di sini dengan kesimpulan bahwa broken home bukan berarti broken forever ya. Masih bisa tumbuh dari keadaan yang tidak ideal menjadi suatu daya dorong untuk mengeluarkan potensi yang ada, karena setiap manusia pasti punya potensi yang bisa dikembangkan. Dan para support system yang di sekitar ini perlu lebih aware terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga broken home agar mereka tidak merasa sendirian dan merasa tetap ada support system yang mendukung mereka mengembangkan diri gitu. Baiklah, sepertinya saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.